Tusu di saat itu diberikan obat yang telah diciptakan oleh Ouyang. Obat itu berguna untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ia tahu Tusu hendak kembali ke desa Wumeng untuk menemui ibunya. Ia yakin dengan pil obat tersebut maka ibu Tusu akan bisa hidup kembali. Melihat hal tersebut, Tusu menjadi senang dan segera kembali ke desa Wumeng. Di perguruan Kota Yong, Ling Duan kembali berulah. Ia mencoba menyatakan perasaannya kepada Fuku. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Fuku karena ia sudah menyukai Lanseng. Ling Duan sesaat menjadi kesal karena Fuku terus saja menginginkan Lanseng yang tak pernah ada di sisinya. Oleh karena itu ia pun pergi ke Goa Siluman, tempat para siluman yang berhasil ditangkap dan disegel di sana. Ia pun terlihat menyedot seluruh aura jahat dari siluman itu untuk memperoleh kekuatan agar bisa menyingkirkan Tusu dan Lanseng. Setelah itu, ia menemui adik seperguruannya. Ia pun mengajak mereka untuk turun gunung untuk menangkap Tusu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau ikut karena mereka sebenarnya tidak membenci Tusu. Ling Duan lalu menghipnotis mereka semua. Alhasil, apapun yang diperintahkannya, mereka langsung menuruti. Di lain sisi, kebenaran mengenai Lukman adalah adik kandung dari Lanseng sudah terkuak. Lukman sesaat marah kepada Lanseng karena di saat dulu ia meninggalkannya. Lanseng meminta maaf atas semuanya itu. Mulai sekarang ia berjanji akan menjaganya sekaligus melindunginya. Mereka pun akur satu sama lain, seperti adik kakak pada umumnya. 你真是这样想的？你是不是想直接把我骗回去，然后再把我教训一番啊？啊？ Singkat cerita, Tusu bersama yang lainnya telah tiba di desa Wumeng. Ia pun segera menghancurkan bongkahan es yang menutupi pintu masuk. Saat berada di dalam, ia sangat bersedih melihat sang ibu telah tewas membeku di sana. Ia pun segera melelehkan bongkahan es yang menyelimuti ibunya dan memberikan obat dari Ouyang yang dapat menghidupkan orang mati. Kini, sang ibu telah hidup kembali berkat obat tersebut. Namun anehnya, ibunya saat ini seperti patung, tidak berbicara dan berkedip sedikit pun, seperti mayat hidup. Singkatnya, Tusu yang tertidur tak menyadari kalau ibunya keluar sendirian. Setelah ia terbangun, Tusu menjadi khawatir melihat ibunya yang telah hilang. Ternyata sang ibu berada di tengah lapangan dan seketika berubah menjadi abu karena terkena matahari. Melihat hal itu, Tusu menjadi sangat bersedih karena kehilangan ibunya. Terkuak sebuah fakta mengejutkan yang dimana obat pemberian dari Ouyang ternyata bukan untuk menghidupkan orang yang sudah mati, melainkan dijadikan boneka arwah yang tak boleh terkena sinar matahari. Apabila hal itu terjadi, maka orang yang memakan pil tersebut akan musnah terkena matahari dan berubah menjadi sebuah energi spiritual yang dapat diserap oleh Ouyang. Mereka yang menyadari akan hal tersebut ingin kembali menemui Ouyang untuk meminta penjelasan kepadanya. Kematian sang ibu membuatnya menjadi sangat marah. Di waktu bersamaan, Ling Duan datang ke sana sambil menyandra Lukman dan Mawar. Ia pun hendak menangkap Tusu. 这个妖怪躲躲藏藏，不肯回天雍城。伎俩，放火烧山还有理了你？闭嘴！
Karena Tusu saat ini sedang dalam mode marah, ia pun melampiaskannya kepada Ling Duan yang saat itu Ling Duan menantangnya berduel. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Namun bagaimanapun juga, Ling Duan bukanlah lawannya, dan terlihat ia pun dikalahkan dengan begitu mudah. Namun naas, Tusu saat ini tak bisa mengendalikan aura iblis di tubuhnya dan menyerang teman-temannya sendiri. King Su mencoba menyadarkannya, dan apa yang ia lakukan ternyata berhasil. Tusu sesaat hendak bunuh diri untuk menghentikan tindakannya saat ini. Untung saja pendeta Ziyin datang ke sana dan segera menyegel aura iblis di tubuhnya. Singkatnya, karena kejadian itu, kini Ling Duan akan dihukum karena telah menyerap kekuatan dari siluman dan berbuat jahat. Energi bela dirinya pun dihapus dan Ling Duan diusir dari perguruan Kotayong. 长老饶命啊！长老，不必，为师在下山前。 Saat ini, warga sedang dihadapi dengan wabah yang cukup aneh. Mereka pun berbondong-bondong meminta bantuan kepada Ouyang untuk diberikan obat agar wabah penyakit yang diderita oleh warga saat ini bisa disembuhkan. Setelah itu, Ouyang menemui Bunga yang sedang merajut. Ia meminta bantuannya untuk memberikan obat kepada warga esok hari, karena ia memiliki sebuah obat yang mujarab yang dapat menyembuhkan wabah penyakit yang menimpa para warga saat ini. Bunga pun menyetujuinya. Dari luar, Bibi Tong mendengarkan percakapan mereka berdua. Dari sinilah ia menaruh kecurigaan yang besar kepada Ouyang. Oleh karena itu, ia pun masuk ke dalam kamar Ouyang dan mengecek obat-obatan yang hendak digunakan oleh Ouyang untuk menyembuhkan para warga saat ini. Namun sesaat, Ouyang datang ke sana dan memarahi tindakan Bibi Tong yang telah ikut campur dalam urusannya. Kini terlihat wabah penyakit yang menimpa para warga saat ini semakin parah dan tak terkendali. Si gendut juga datang ke sana untuk melihat wabah penyakit itu, yang baginya sangatlah aneh. Setelah itu, Bunga dipanggil oleh Bibi Tong. Di sana Bibi Tong sudah tahu kalau Ouyang merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada penduduk desa, dan ia tahu betul obat yang digunakan oleh Ouyang merupakan salah satu racun yang dapat memusnahkan umat manusia. Mendengarkan hal itu, Bunga hendak menemui Ouyang, namun dicegah oleh Bibi Tong dan menyuruhnya untuk memberikan informasi ini kepada Tusu dan yang lainnya agar meminta bantuan mereka. Namun Bunga tetap keras kepala dan pergi dari sana. Setelah itu, ia meminta penjelasan mengenai obat racun yang diberikan Ouyang kepada warga saat ini. Karena rahasianya telah terbongkar, Ouyang lalu menyekap Bunga agar tidak mengganggu rencananya saat ini. Alangkah terkejutnya Bunga melihat sifat asli dari Ouyang sebenarnya. Singkat cerita, obat itu pun diberikan satu persatu kepada warga. Si gendut juga berada di sana dan ingin meminta obat itu.
Namun ia tidak langsung memakannya, karena ia juga curiga kepada obat tersebut. Dan benar saja, si gendut yang sudah curiga dari awal melihat bunga yang saat ini dikurung. Bunga memberikan batu jimat kepadanya agar si gendut bisa memberikan batu jimat itu kepada Tusu. Ia pun menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Ouyang saat ini. Tak lama kemudian, Ouyang tiba di sana dan langsung menyerang si gendut hingga terpental keluar. Si gendut yang sekarat menemui Nyonya Qin dan menceritakan semua kejadian saat ini. Si gendut ternyata merupakan siluman danau yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu ia pun seketika musnah karena sehabis diserang oleh Ouyang. Di malam harinya, Qian melihat para penduduk seperti mayat hidup yang berjalan. Melihat hal tersebut, ia segera menemui Ouyang. Dari sinilah Ouyang mengakui semua perbuatannya, dan ia juga berkata, Qian adalah Guangmo, kakaknya Qingsu. Di saat dulu, Qian atau Guangmo ini lupa ingatan, sama seperti Tusu. Hal itu dimanfaatkan oleh Ouyang. Qian yang mendengarkan hal tersebut menjadi kesal kepadanya dan hendak menyerangnya. Namun ia dikalahkan dengan sangat mudah karena saat ini terdapat racun pengendali yang waktu dulu Ouyang berikan kepadanya. Hal tersebut membuat Qian bisa dikendalikan olehnya. Singkat cerita, Nyonya Qin berhasil menemui mereka dan menceritakan kejadian saat ini. Dan Ouyang adalah orang yang jahat yang telah membuat seluruh penduduk desa menjadi mayat hidup. Mendengarkan hal tersebut, mereka pun bergegas kembali ke kota Jiandu. Setibanya mereka di kota Jiandu, mereka melihat para penduduk seperti orang aneh. Namun sayang, matahari pagi kini telah muncul, dan seketika mereka semua musnah. Hal itu sama persis seperti kejadian yang menimpa ibunya Tusu. Luqman berlari untuk menyelamatkan kakaknya, namun tetap saja semuanya terlambat. Bunga juga ikut musnah di sana. Hal tersebut membuat Luqman sangat terpukul akan kematian kakaknya.